Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Awalia Rahma dengan NIM 22108020041 Dan saya Tiara Fadila dengan NIM 22108020066. Kami dari kelas Statistik Induktif A akan menjelaskan tentang materi statistik mengenai estimasi parameter, sampling, dan uji hipotetis satu sampel. Untuk materi yang pertama yaitu estimasi parameter. Sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang statistika. Statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Statistika memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan manusia. Contohnya, ketika statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, misalnya ilmu astronomi dan ilmu biologi, ilmu sosial, termasuk ilmu sosiologi dan psikologi di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Nah, untuk estimasi parameter sendiri atau penaksiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Nah, populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat banyak, sehingga untuk mengetahui karakteristiknya bisa dilakukan melalui sensus, dan itu sangat sulit dilakukan. Sensus sangat tidak ekonomis dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan pendugaan dengan melakukan survei terhadap sampel yang diambil secara acak dari populasi tersebut. Yang selanjutnya, hasil karakteristik sampel dari survei tersebut digunakan untuk menduga karakteristik populasi. Sampel yang digunakan adalah sampel yang benar-benar mewakili populasi. Estimasi parameter disebabkan oleh berbagai hal, seperti banyaknya individu dalam populasi pengamatan, sehingga penelitian untuk keseluruhan populasinya menjadi tidak ekonomis, baik dari sisi tenaga, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel saja. Harga sebuah parameter hanya diestimasikan atau diduga berdasarkan harga-harga statistik sampel. Teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui parameter dalam populasi rata-ratanya yaitu simpangan baku, proporsi, koefisien relasi dengan menggunakan statistik dalam sampel acak yang sesuai. Parameter populasi disebut juga sebagai true value dan dilambangkan dengan theta. Selanjutnya, ada jenis-jenis estimasi parameter. Di sini ada dua jenis estimasi parameter, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Yang pertama, estimasi titik adalah estimasi yang hanya mempunyai atau menyebutkan satu nilai. Dalam estimasi titik, digunakan data sampel untuk menghitung suatu nilai statistik sebagai estimasi parameter populasi. Contohnya di sini adalah untuk mendapatkan rata-rata berat badan mahasiswa, maka diambil 5 sampel berat badan mahasiswa. Caranya adalah dengan jumlah berat badan mahasiswa pertama ditambah dengan jumlah berat badan mahasiswa kedua, ditambah berat badan mahasiswa ketiga, ditambah jumlah berat badan mahasiswa keempat, ditambah jumlah berat badan mahasiswa kelima dibagi dengan jumlah mahasiswa. Untuk jenis estimasi parameter yang kedua yaitu estimasi interval. Estimasi interval adalah sebuah interval keyakinan atau confidence interval berisi pernyataan keyakinan bahwa interval tersebut berisi nilai parameter.
ketepatan estimasi sampel bisa diukur dengan menggunakan estimasi interval. Besarnya estimasi interval dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni yang pertama ada besarnya sampel, di sini dilambangkan dengan N kecil, dan yang kedua tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dipilih atau level of confidence. Yang ketiga ada variabilitas dari populasi yang diukur dengan standar deviasi. Nah, dari ketiga faktor tersebut bisa ditentukan jenis distribusi mana yang akan digunakan di dalam menghitung estimasi interval. Contohnya, jika populasi berdistribusi normal dan jika sudah diketahui standar deviasinya, maka kita menggunakan uji distribusi Z. Dan, namun, jika tidak diketahui standar deviasinya, maka kita menggunakan uji distribusi T. Bila populasi tidak mempunyai distribusi normal, tetapi sampel datanya besar, yaitu paling tidak 30 atau lebih, maka digunakan uji distribusi Z. Sedangkan jika sampelnya kurang dari 30, maka digunakan uji non-parametrik. Nah, untuk melakukan estimasi parameter ini, dibutuhkan kriteria penaksiran yang baik. Ada 3 jenis kriteria penaksiran yang baik, yaitu yang pertama ada tidak bias. Tidak bias artinya itu jika nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter populasi yang diestimasikan, di mana nilai statistik sampel tidak akan persis sama dengan nilai parameter populasi. Nilainya kemungkinan akan di bawah atau di atas karena kesalahan sampling. Nah, oleh karena itu, harapan yang diinginkan adalah bahwa nilai harapan atau expected value atau nilai rata-rata semua nilai statistik sampel yang diestimasikan secara random dari semua kemungkinan sampel yang ada sama dengan parameter populasi. Jika hal ini benar, maka dikatakan bahwa statistik sampel adalah estimator yang tidak bias dari parameter populasi. Yang kedua yaitu ada konsisten. Konsisten di sini artinya estimator cenderung mendekati nilai parameter populasi jika ukuran sampel ditingkatkan semakin besar, di mana sebuah titik estimasi dikatakan konsisten bila nilai statistik sampel cenderung sama dengan parameter populasi tidak bias ketika jumlah sampel terus bertambah. Yang terakhir ada efisien. Efisien di sini berarti jika estimator tersebut memiliki standar error, dalam hal ini varian, yang paling kecil dibandingkan estimator tidak bias yang lain, maka suatu estimator yang tidak biasa mempunyai ciri yang efisien bila mempunyai deviasi standar atau standar error yang lebih kecil di dalam populasi yang sama. Dalam estimasi parameter sendiri diperlukan adanya tingkat kepercayaan. Dalam statistik, tingkat kepercayaan menunjukkan probabilitas estimasi lokasi parameter statistik, misalnya mean aritmatika. Dalam survei sampel juga benar untuk populasi. Sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu yaitu sebesar 1 min alfa. Tingkat kepercayaan adalah tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasikan dengan benar dari data-data yang sudah diambil. Alfa sendiri adalah tingkat signifikasi atau ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikasi. Nah, jika kesalahan kurang dari atau sama dengan tingkat signifikasi, maka data tersebut dianggap signifikan secara statistik. Setelah tingkat kepercayaan dan koefisien kepercayaan diketahui, maka bisa dicari nilai Z-nya. Caranya adalah dengan nilai Z sama dengan alfa dibagi 2. Nah, untuk hasil dari nilai Z di setiap tingkat kepercayaan dan koefisien kepercayaan bisa dilihat di tabel pada layar.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada estimasi rata-rata. Di sini estimasi rata-rata dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada estimasi rata-rata sampel besar dengan jumlah sampel lebih dari 30 dan alfanya diketahui. Dan yang kedua ada estimasi rata-rata sampel besar dengan jumlah sampel lebih dari 30 juga, tetapi alfanya tidak diketahui. Yang ketiga ada estimasi rata-rata sampel kecil dengan jumlah sampel kurang dari 30. Besar kecilnya sampel itu batasnya adalah 30 sampel. Dan yang terakhir dengan menambahkan faktor koreksi akar N besar min N kecil dibagi dengan N besar minus 1 di kedua sisi jika jumlah sampel N kecil atau N besar itu lebih dari 0,05. Baik, materi selanjutnya adalah tentang sampling. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu perbedaan populasi dan sampel. Populasi menurut Jarwanto 1994 adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis. Unit analisis tersebut dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Nah, metode sampling ini terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu random sampling atau probability sampling, dan yang kedua yaitu non-random sampling atau judgment sampling. Nah, yang pertama itu terkait dengan random sampling atau probability sampling, itu adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara yang acak atau secara kebetulan. Jadi sampelnya itu acak atau kebetulan. Nah, yang kedua yaitu non-random sampling atau judgment sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara yang selektif dan tidak secara acak. Jadi, untuk non-random sampling ini itu terdapat karakteristik untuk responden atau sampelnya, jadi tidak acak. Terdapat 4 teknik dalam metode random sampling, yaitu simple random sampling, systematic random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling, yaitu adalah teknik yang paling sederhana atau yang paling simple. Sampel biasanya itu diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Contohnya, seorang peneliti ingin melakukan penelitian di SMA 4 Jakarta. Nah, maka yang menjadi sampel itu adalah siswa-siswi dari SMA 4 Jakarta, entah itu jurusan IPS, IPA, ataupun bahasa. Lalu yang kedua yaitu systematic random sampling. Systematic random sampling atau pengambilan sampel secara sistematik adalah suatu metode untuk mengambil sampel secara sistematis dengan menggunakan interval atau jarak tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan. Contohnya, akan diambil sampel dari populasi karyawan yang berjumlah 125 orang. Karyawan ini nantinya itu akan diurutkan dari nomor 1 hingga 125 berdasarkan absensinya. Peneliti bisa menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor genap, yaitu 2, 4, 6, dan lain sebagainya, ataupun dengan nomor ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan nomor kelipatan seperti 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Lalu yang ketiga yaitu ada stratified sampling. Nah, stratified sampling ini adalah teknik sampling yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata yang homogen. Nah, misalnya jika kita ingin melakukan penelitian tentang kebiasaan belanja masyarakat, kita bisa
memilih strata berdasarkan kategori umur, muda, dewasa, atau lanjut usia, atau berdasarkan juga dengan kategori pendapatan seperti tinggi, sedang, ataupun rendah. Dan yang keempat yaitu ada cluster sampling. Cluster sampling ini adalah metode pengambilan sampel probabilitas di mana peneliti membagi populasi besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang dikenal sebagai cluster. Kemudian, memilih secara acak di antara cluster untuk menjadi sampel. Contohnya, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang kepuasan pelanggan dalam sebuah pusat pembelanjaan di suatu kota besar. Populasi yang ingin diteliti ini terdiri dari seluruh pelanggan yang mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut dalam 1 minggu. Untuk melaksanakan klasternya, peneliti memilih 3 klaster berdasarkan lokasi geografis pusat pembelanjaan tersebut, yaitu yang pertama, klaster A, area timur pusat pembelanjaan, dalam kurung termasuk beberapa toko dan restoran di sekitarnya. Yang kedua yaitu klaster B, area tengah pusat perbelanjaan, termasuk pusat perbelanjaan utama dan pusat makanan. Dan yang ketiga yaitu klaster C, area barat pusat perbelanjaan, termasuk beberapa toko dan area rekreasi di sekitarnya. Setelah klaster ini terpilih, peneliti selanjutnya akan mengambil sampel pelanggan dari setiap klaster tersebut. Misalkan, dalam setiap klaster terdapat 100 pelanggan yang mengunjungi pusat perbelanjaan setiap harinya, peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 30% dari setiap klaster. Maka, sampel yang akan diambil dalam klaster A adalah sebanyak 30% dari 100 orang yang dipilih secara acak. Dan di klaster B, peneliti juga akan mengambil sampel 30 dari 100 orang yang dipilih juga secara acak. Nah, dan dalam klaster C juga sama, akan mengambil 30 dari 100 pelanggan yang dipilihnya juga secara acak. Total sampel dalam penelitian ini adalah 90 pelanggan, yaitu 30 masing-masing dari klaster. Peneliti akan mewawancarai dan mengumpulkan data mengenai tingkat kepuasan pelanggan dari sampel tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam teknik yang terdapat dalam metode non-random sampling. Terdapat 3 teknik yang ada dalam metode non-random sampling, yaitu convenience sampling, purposive sampling, dan snowball sampling. Yang pertama yaitu convenience sampling. Convenience sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil atau terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat saat peneliti melakukan penelitian. Contohnya, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang perilaku konsumen terhadap produk di Alfamart. Maka sampelnya itu adalah setiap pengunjung yang berbelanja di Alfamart pada waktu saat peneliti melakukan penelitian. Yang kedua yaitu purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pemilihan dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang relevan untuk tujuan penelitiannya. Contohnya, seorang mahasiswa perbankan syariah UIN Sunan Kalijaga ingin melakukan penelitian terkait minat masyarakat menggunakan bank syariah di Indonesia. Maka respondennya memiliki kriteria yang pertama yaitu masyarakat yang mempunyai tabungan di bank syariah, yang kedua yaitu warga negara Indonesia, dan yang ketiga yaitu teknik snowball sampling. Teknik ini itu adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan jaringan hubungan antara responden atau kasus. Contohnya, seorang peneliti ingin mewawancarai imigran yang tidak memiliki dokumen di Belanda. Misalnya, ia ingin mewawancarai beberapa individu yang dapat ia temukan di awal. Kemudian, beberapa individu di awal tadi menjadi agen untuk membantu peneliti mendapatkan individu atau subjek lain yang merupakan imigran tanpa dokumen yang ada dan tinggal di Belanda.
Proses ini nantinya akan membuat sampel-sampel menjadi lebih banyak dan spesifik. Peneliti juga bisa mengembangkan penelitian hingga mendapatkan sampel yang dirasa cukup dengan kebutuhan penelitiannya. Selanjutnya, materi tentang distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran statistik. Distribusi sampling sendiri dibagi menjadi 4, yaitu distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling selisih rata-rata, dan distribusi sampling selisih proporsi. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut sama besarnya. Sedangkan distribusi proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besarnya. Lalu, distribusi sampling selisih rata-rata adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Dan yang terakhir, distribusi sampling selisih proporsi. Distribusi sampling selisih proporsi ini adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Dan untuk materi yang selanjutnya ada uji hipotesis satu sampel. Untuk definisinya sendiri, uji hipotesis satu sampel adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata populasi yang tidak diketahui berbeda dari nilai tertentu. Nilai ini bisa berupa nilai acuan, nilai standar, atau nilai yang dihipotesiskan oleh peneliti. Hipotesis bertitik tolak pada eksistensi hubungan antar variabel di mana terdapat dugaan atau kesimpulan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis seperti yang kita ketahui, yakni dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Hipotesis akan ditolak jika salah dan akan diterima jika faktor-faktor membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat bergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan. Hipotesis dapat juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sebagai konklusi, sudah tentu hipotesis tidak dibuat dengan sembarang, melainkan atas dasar pengetahuan. Pengetahuan ini sebagian dapat diambil dari hasil-hasil serta problematika-problematika yang timbul dari penyelidikan-penyelidikan yang mendahului, dari renungan-renungan atas dasar pertimbangan yang masuk akal, ataupun dari hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan secara sendiri. Secara prosedural, hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka. Karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling tinggi dan paling mungkin tingkat kebenarannya. Setiap penelitian tidak harus berhipotesis, tetapi setiap penelitian harus dirumuskan masalahnya. Adanya hipotesis dinyatakan berdasarkan atas rumusan masalah penelitian yang diajukan agar rumusan masalah dapat terjawab dan hipotesis teruji berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jadi, keduanya harus dirumuskan dengan menggunakan kalimat yang jelas, tidak menimbulkan banyak penafsiran dan spesifik supaya dapat diukur. Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hipotesis dalam bentuk kalimat pernyataan. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis, pengujian hipotesis penelitian secara perhitungan statistik memerlukan perubahan rumusan hipotesis ke dalam rumusan hipotesis statistik
di mana memasangkan hipotesis alternatif atau yang biasa kita sebut HA dan hipotesis nol atau yang kita sebut nol, sehingga dapat memutuskan dengan tegas menolak atau menerima salah satu dari kedua hipotesis tersebut. Selain itu, pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Dalam uji hipotesis satu sampel ini, variabel penelitiannya bersifat mandiri, dan sampelnya hanya satu. Oleh karena itu, variabel penelitiannya tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis satu sampel, perlu dipastikan bahwa data yang digunakan memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu data berjenis kuantitatif. Nah, uji ini tidak dapat digunakan untuk data yang berjenis kategorikal. Yang kedua ada distribusi normal. Untuk uji hipotesis satu sampel ini, data sampel harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Yang ketiga ada ukuran sampel yang cukup. Untuk uji hipotesis ini, ukuran sampel yang minimum tergantung pada metode uji yang digunakan. Selanjutnya, situasi yang tepat untuk melakukan uji hipotesis satu sampel adalah yang pertama ketika membandingkan rata-rata sampel dengan nilai acuan. Contohnya yaitu ketika kita ingin mengetahui apakah rata-rata sampel secara signifikan berbeda dari nilai acuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu untuk memastikan klaim yang dapat dibuat tentang populasi. Untuk contohnya, ketika kita ingin menguji klaim tentang rata-rata populasi, seperti apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa yang lebih dari 170 cm. Dan yang ketiga, ketika mengevaluasi efek suatu perlakuan. Contohnya yaitu ketika kita ingin mengetahui apakah perlakuan yang diberikan pada sampel berdampak signifikan terhadap rata-rata variabel tertentu. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam uji hipotesis. Terdapat 6 langkah dalam melakukan uji hipotesis, yaitu membuat hipotesis, memilih tingkat signifikansi, memilih uji statistik, membuat aturan keputusan, mengambil sampel, lalu diberi keputusan, dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil uji hipotesis. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis, yaitu dengan membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau the null hypothesis (HO) adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sedangkan hipotesis alternatif atau alternate hypothesis (HA) adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis nol. Hipotesis alternatif disebut dengan hipotesis penelitian atau research hypothesis. Contohnya, rata-rata harga tiket pesawat terbang Yogyakarta-Jakarta adalah 480.000. Maka HO-nya sama dengan 480.000, sedangkan HA-nya tidak sama dengan 480.000. Langkah kedua yaitu memilih tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi ini adalah probabilitas yang menolak hipotesis nol jika itu benar, atau disebut dengan tingkat resiko, the level of risk. Biasanya A sama dengan 1% atau 5% atau 10%. Dan yang ketiga, langkah untuk membuat uji hipotesis adalah memilih uji statistik. Ada beberapa uji statistik yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diuji, yaitu uji Z, uji T, uji F, dan uji chi-square. Langkah yang keempat yaitu membuat aturan keputusan. Decision rule adalah pernyataan tentang kondisi spesifik di mana hipotesis nol ditolak dan kondisi di mana hipotesis nol tidak ditolak.
Lalu, selain demarcation rule, ada critical value, adalah titik pemisah antara daerah di mana hipotesis nol ditolak dan daerah yang tidak ditolak. Lalu, langkah kelima adalah pengujian hipotesis dengan menghitung hasil statistik uji, membandingkan nilainya dengan nilai kritis, dan membuat keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Dan langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasil. Yang pertama, kita bisa lihat T hitung atau probabilitas. Lalu kemudian lihat arahnya, apakah sudah sesuai dengan hipotesis atau belum. Jika sudah sesuai, maka HO ditolak dan HA terdukung. Jika tidak, HO tidak dapat ditolak dan variabel tersebut tidak signifikan pada keyakinan yang telah ditetapkan, misal 95%. Lalu, terdapat beberapa kesalahan dalam uji hipotesis, yaitu kesalahan pertama atau tipe 1 atau false positif, yaitu menolak hipotesis 0 HO padahal hipotesis 0 benar. Dan tipe yang kedua atau false negatif, yaitu menolak hipotesis alternatif padahal HA adalah benar. Uji T adalah uji yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis 0. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1915. Awalnya, William Shelley Gosset menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T berasal dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama uji student menurut Ridwan 2006. Uji T adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan atau meyakinkan dari dua main sampel atau dua buah variabel yang dikomparasikan. Uji T dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis satu sampel dan uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis dua sampel. Bila dihubungkan dengan kebebasan atau independensi sampel yang digunakan khusus bagi uji T dengan dua sampel, maka uji T dibagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas atau independen dan uji T untuk sampel berpasangan atau paired. Nah, yang kedua yaitu uji Z. Uji Z atau kita kenal dengan Z-test merupakan salah satu alat statistik yang penting dalam pengujian hipotesis. Uji ini digunakan untuk membandingkan mean atau rata-rata dari dua sampel independen atau mean dari satu sampel dengan nilai tetap. Uji Z bergantung pada asumsi bahwa populasi dari mana sampel diambil berdistribusi normal. Uji Z ini mengukur seberapa besar perbedaan antara mean sampel dan nilai yang disimpulkan atau hipotesis dalam satuan standar deviasi. Nilai ini disebut sebagai uji statistik Z yang dihitung dengan rumus Z sama dengan rata-rata sampel dikurangi nilai yang disimpulkan atau rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi atau estimasi standar deviasi sampel dibagi akar ukuran sampel. Nilai Z yang lebih besar menunjukkan perbedaan yang lebih besar antara rata-rata sampel dan nilai yang disimpulkan. Uji Z ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, uji Z satu sampel, yaitu uji yang membandingkan rata-rata sampel dengan nilai yang disimpulkan, yang diketahui atau diasumsikan. Yang kedua, yaitu uji Z dua sampel independen, yaitu uji yang membandingkan rata-rata dari dua sampel independen. Yang ketiga, yaitu uji Z proporsi, yaitu uji yang membandingkan proporsi sampel dengan proporsi yang disimpulkan, yang diketahui atau diasumsikan. Nah,
uji Z ini memiliki berbagai manfaat dalam berbagai bidang, seperti dalam penelitian ilmiah, uji Z ini berfungsi untuk membandingkan efek dari dua perlakuan yang berbeda dalam suatu penelitian. Nah, dalam kontrol kualitas, uji Z ini berfungsi untuk membandingkan rata-rata hasil produksi dengan standar yang ditetapkan. Nah, dan dalam survei dan polling, uji Z berfungsi untuk membandingkan proporsi sampel dengan proporsi populasi. Perbedaan antara uji T dan uji Z. Uji T dan uji Z adalah dua metode statistik yang penting digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi. Meskipun memiliki tujuan yang sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan utama antara keduanya, yaitu antara uji T dan uji Z. Nah, yang pertama, dalam distribusi data. Dalam uji Z, data yang digunakan adalah data yang harus berdistribusi normal. Sedangkan dalam uji T, data yang digunakan tidak harus berdistribusi normal, namun distribusi sampel harus mengikuti distribusi T-student. Lalu yang kedua, dalam pengetahuan simpangan baku populasi. Dalam uji Z, simpangan baku populasi harus diketahui nilainya. Sedangkan dalam uji T, simpangan baku populasi ini tidak harus diketahui nilainya, tapi dapat diperkirakan dari data sampel. Dan yang ketiga, perbedaan menurut ukuran sampel. Uji Z umumnya itu direkomendasikan atau digunakan untuk sampel besar, misalnya N lebih dari sama 30. Nah, sedangkan uji T dapat digunakan untuk sampel kecil N kurang dari 30, tetapi interpretasi hasil perlu hati-hati. Nah, uji Z ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi tunggal atau proporsi populasi. Perhitungan statistik uji Z menggunakan distribusi normal standar, sedangkan uji T digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi tunggal dan perbedaan rata-rata antara dua populasi independen. Perhitungan statistik uji T menggunakan distribusi T-student. Dan yang terakhir tentang uji chi-square. Uji chi-square adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam suatu penelitian. Prinsip kerja dari uji chi-square ini adalah dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Dikutip dari buku pengantar statistika Usman H. dan R. Purwanto Setiadi tahun 2000, uji square ini biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel nominal, kemudian mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud. Skala data kedua variabelnya itu adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji square ini bisa dilakukan hanya pada sampel yang berukuran besar. Uji ini dilakukan dengan mentabulasikan variabel ke dalam kategori-kategori lalu dihitung statistik chi-square-nya. Nah, adapun syarat dari uji chi-square ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat chi-square yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan actual count atau FO sebesar 0. Yang kedua yaitu apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan expected count atau FH kurang dari 5. Dan yang ketiga,
Apabila bentuk tabel lebih dari 2 kali 2, misalkan 2 kali 3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Selanjutnya, mengenai karakteristik dari uji chi-square. Apa sih karakteristiknya? Yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Jadi, uji chi-square ini hanya diberlakukan pada nilai yang berujikan positif. Nah, lalu yang kedua, terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan dk sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Dan yang terakhir, mengenai fungsi dari chi-square. Fungsi dari chi-square ini adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.